Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 25 April 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan membaca dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyertai kami. Ya, Tuhanlah yang menyertai sehingga kami dapat melakukan berbagai macam aktivitas di waktu-waktu yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur kesempatan ini untuk bersama kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karenanya memberkatilah Tuhan atas kehidupan kami, supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati bangsa Indonesia, supaya kami dapat mewujud nyatakan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Memberkatilah kiranya Tuhan atas kehidupan bangsa kami, usaha kami untuk mewujudkan hal itu yang dipimpin oleh para pemimpin bangsa kami, baik yang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di berbagai tatarannya, yang tersebar dari Rote sampai Miangas, dari Sabang sampai Merauke. Memberkatilah kiranya Tuhan dan menolonglah kiranya Tuhan atas gereja yang Tuhan percaya untuk menyatakan kabar baik, Injil sukacita yang daripada-Mu. Memberkatilah kiranya Tuhan atas denominasi-denominasi gereja, supaya kami dapat mewujud nyatakan kesatuan di dalam kepelbagaian. Memberkati kiranya Tuhan atas umat-Mu yang ada di GKJ Manahan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan warga lanjut usia. Kami mensyukuri atas berkat-Mu bagi kami yang bertambah usia. Kami mensyukuri berkat-Mu atas kehidupan kami semuanya, dan juga kekuatan yang Tuhan berikan, kesembuhan yang Tuhan nyatakan pada saat kami lemah dan sakit. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berbicara tentang diterima, ditolak. Terima, tolak. Dua kata yang bertentangan. Dan dua kata yang bertentangan ini yang berkaitan erat dalam kehidupan kita. Pengalaman kehidupan kita sebagai manusia. Di sepanjang kehidupan kita, kita memahami, kita mengalami, kita melihat bagaimana penolakan itu terjadi, bagaimana penerimaan itu terjadi. Bukan hanya dalam kaitan relasi antar manusia, penolakan dan penerimaan ini terjadi. Tetapi juga antara relasi kita manusia dengan Tuhan pun, kita melihat di dalam Alkitab adanya penerimaan serta penolakan. Jadi dari sisi yang vertikal maupun dari sisi yang horizontal, kita melihat adanya pengalaman diterima dan ditolak. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini tentang pelajaran diterima? Ada orang yang merasa sangat sedih karena ia diputuskan oleh pacarnya. Demikian kata seorang pemuda yang masih SMA. Terus ada seorang perempuan yang mengungkapkan kesedihannya. Dia sadar bahwa dia turut andil salah, tetapi dia sangat kecewa karena perceraiannya. Dia merasa seperti barang bekas yang dibuang di sampah. Lalu ada yang menyatakan, sangat sedih karena ia merasa tidak berharga, seperti orang yang disisihkan
karena usianya yang sudah lanjut. Pengalaman ini tentu pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi semua orang mempunyai pengalaman diterima dan ditolak. Itu pengalaman tentang penolakan. Tentu kita semua mempunyai kebutuhan, dan salah satu kebutuhan kita adalah diterima. Kita berharap senantiasa dirangkul, diakui, dihargai, dihormati oleh orang lain. Itu menjadi salah satu kebutuhan kita sebagai manusia. Dan ini diakui dalam perspektif psikologi. Ya, salah satu kebutuhan psikologis kita adalah diterima oleh orang lain. Jadi, betapa sakitnya kita ketika kebutuhan kita itu tidak terpenuhi karena adanya penolakan dari orang lain. Dan Tuhan menghendaki kepada kita semuanya sebagai para pengikutnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagaimana itu dinyatakan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 menyatakan demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi firman Tuhan menyatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti Kristus. Kristus telah menerima saudara dan saya. Kristus telah menerima kita semuanya. Mungkin saudara mempunyai pengalaman yang sangat pahit karena ditolak oleh pihak yang lain, merasa disingkirkan, merasa diasingkan, merasa dimarginalkan oleh orang lain. Tetapi ingat bahwa Kristus menerima saudara dan saya. Betapapun sakit pengalaman kita ditolak oleh orang yang lain, namun ingat sekali lagi kata firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus menerima saudara dan saya. Dia menghargai saudara dan saya. Dia menghormati saudara dan saya. Dia menempatkan saudara dan saya dalam pelukannya, dalam dekapannya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang masih kita kenang dalam masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Pengorbanannya di kayu salib adalah wujud cintanya yang besar, penerimaannya yang sangat luar biasa besar untuk saudara dan saya. Karena pengalaman kita yang diterima oleh Tuhan, yang dihargai, sangat dihargai oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita berusaha untuk menerima yang lain, bukan untuk menolak, tapi menerima yang lain. Sekali lagi, karena kita sudah mempunyai pengalaman diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memampukan saudara dan saya untuk menerima yang lain, sebagaimana Ia telah menerima kita. Tuhan memberkati. Amin.